Ya, teman-teman, tanggal 21 bulan Juni tahun 2026 ya. Kita akan ngebahas emiten punya teman-teman. Baik, yang pertama ada Bumi ya. Dari Bro Cinta Stephen, Bumi SPR, nanti SPRE-nya ya. Kita bahas Bumi dulu. Dari Bro An Channel, saham Bumi. Dari Aminah, saham Bumi ada. Dari Bro Sonia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AMMN sama Bumi nanti kita bahas ya. Nah, kita lihat Bumi dulu teman-teman ya. Ini Bumi ini kalau kita lihat di sini, sebenarnya tanda kenaikan yang pertama itu sudah di break dikit ya. Dan dia punya kendal sedikit panjang, ada dua kendal sedikit panjang. Di sini ada gap kecil, teman-teman. Nah, di sini ada gap kecil kan di 158. Nah, bila mana turun ke sini masih aman ya. Satu untuk menutup gapnya, yang kedua masih ditahan di MA10-nya. Yang patut diwaspadai ketika turun di atas 140. Karena kan dekat dengan support nih di 128-nya. Jadi kalau level sini jatuh, teman-teman harus waspada aja gitu ya. Kenapa? Karena kan dekat dengan supportnya di sini. Bila mana support tadi jebol ya sudah menanti sampai ke 92 ataupun ke angka 107 itu bisa terjadi. Karena ada tanda kenaikan yang terdekatnya di sini nih. Nah, ini satu ticknya itu sudah ditembus dengan shadow, tapi belum di break. Jadi kalau dia saya suka bilang ya, ketika tanda kenaikan belum bisa di break dengan body, terus dia koreksi. Nah, koreksi sebenarnya ini bagus ya. Kalau koreksiannya sehat, sampai ke level 158 aja koreksian. Tidak tembus lagi MA10-nya, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan lagi dan mencoba kembali di area 185-nya bisa terjadi. Ini targetnya di bawah MA200 dulu. Karena kan market lagi kurang enak badan ya, lagi sideways dulu. Nanti mungkin targetnya di sini aja. 210 dulu ya. Ini waspada itu sekarang lagi area koreksiannya aja. Koreksiannya kayak yang saya bilang di sini ya, 159 itu masih aman. Yang harus diwaspadai ketika jebol area 141. Kalau 141 masih ditahan sih masih aman ya. Kalau dijebol, teman-teman harus curiga dia akan menembus lagi supportnya. Ya, untuk si Bumi gitu ya. Tapi kalau contohnya gini, dia itu ditahan satu titik di atasnya, 132 lah gitu ya. 132 ada pantulan, terus dia masuk lagi ke MA10, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Karena saat ini si Bandar Lokal sama si Puan lagi jualan dulu nih. Kalau kita lihat domestiknya ya, masih dikuasai sama teman kita di atasnya, CMG-nya keluar, LG keluar. Hanya ada CU aja yang nampung sama CB, sedangkan YU sama BB karakternya nampung dulu gitu kan. Nah, di Poren pun per tanggal 19 Juni itu si AKBK-nya masih posisinya net sell ya, yang nerima teman-teman gitu. Jadi teman-teman kalau dia masih bertahan gitu ya, masih bertahan 158 masih bagus. Dengan target lagi di sini lagi 186, tapi bila mana dia mampu break silahkan targetkan di bawah MA200 aja. Dan area koreksi aman di 158 sampai ke level 140, tapi kalau jebol level itu waspada untuk supportnya. Bila mana dia bikin supportnya dijebol, maka terjadi lagi lower lagi. Nah, semenjak dia jatuh ya baru dari sini nih, baru menemukan MA10 lagi di sini. Saya sudah mulai bagus temannya. Bagi teman yang sudah mengambil level sini masih aman ya. Karena MA10 pun masih menghadap ke atas, masih posisi bagus ya. Kesempatan pun sudah berkumpul dengan baik. Jadi tidak semuanya dari kalangan retail juga kan. Ada YU, ada BB pun yang sudah masuk di smart money-nya. Oke, teman-teman ya, untuk si Bumi gitu dulu ya. Lanjut ada AMMN ya. AMMN, kita cek AMMN. Kalian saya itu dulu deh. Saya cek dulu AMMN. Eh, AMMN. MMN. Kita cek AMMN-nya bagaimana ya. Cenderung bagus teman-teman ya. Saya pikir nanti kalaupun jatuh ke level 3470 lagi masih posisi aman ya. Satu untuk menutup gapnya, yang kedua masih ditahan di atas MA20. Cuman sayang banget ya, si Bandar Lokal sama si Poren lagi jualan. Tapi ingat nih, ketika si Bandar Lokal sama si Poren jualan, ada AZ, IP, JR ya. Perhatikan yang masuknya. MG sudah masuk, BB sudah mulai masuk. BB mampu menahan lah ya. KKR, BK yang keluar, tapi ada YU, CCJP yang menampung juga ya. Jadi selagi dia koreksi ke level
340 itu masih posisi baik. Satu kali sudah mulai ditembus ini ya. Nih satu kali waktu di sini dengan shadow. Saya tulis di sini satu kali. Satu kali. Nah, sekarang aja ya. Ini adalah tanggal update-annya. Nah, dia butuh break teman-teman. Kalau ini ditinggalkan gap ini, biarkan aja berarti untuk masa depannya. Nanti mungkin targetnya yang berikutnya di 5100 ya. Dan nanti targetnya di bawah MA 200. Bisa teman target di angka 5850 dengan body atau nanti dengan shadow ke angka 6150. Tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini ketika dia tidak mampu melewati harga tersebut yang saya bikin, kita suka koreksi dulu nih. Nah, koreksiannya ini kalau jatuh ke 3470 itu masih posisi aman. Yang harus teman-teman waspadai ketika jatuh di level 3070. Tapi kalau masih disentuh dengan body tapi pas banget masih aman ya. Kenapa masih aman? Karena masih agak sedikit jauh dari supportnya. Kecuali kalau level support ini dicoba bisa ke level 2680. MA 10-nya sudah mulai terbentuk, hanya butuh break aja. Nah, ketika dia tidak mampu break, maka dia akan melakukan koreksi. Nah, koreksiannya itu fungsinya untuk menguji supportnya. Ini step 1, step 2 sudah terbentuk ya. Jadi kalau dia terjadi koreksi, ini diuji tidak berhasil melakukan penurunan, maka dia ada bantuan lagi. Saya pikir untuk menembus ke level 4030 lagi bisa terjadi. Targetkan di sini aja 5100 ya. Ternyata area supportnya di 2890 sama satu yang terdekatnya di angka 3060. Masih barang lokal sama super lagi jual ini ada aksi buyback kalau nggak salah teman-teman ya. Saya pikir ya kalau aksi buybacknya tidak menahan ya. Artinya kalau buyback ya cenderung suka nahan doang sebelah kiri biar tidak jatuh. Padahal daripada nahan, mendingan makan sebelah kanan. Target contohnya sekian miliar gitu kan untuk satu hari ini. Kalau targetkan berapa miliar kan bisa makan sebelah kanannya enak. Walaupun naiknya cuma satu atau dua tik kan cenderung mempertahankan tapi sambil menyerang. Kalau istilahnya begitu ya. Rata-rata kan kalau yang buyback rata-rata gitu ya. Kalau dulu itu ya buyback ya hanya nunggu aja ya biar tidak terlalu jatuh. Tapi sekarang itu harus buyback itu sambil dia buyback sambil makan harga ya. Bahkan rugi kalau pemilik emiten mah teman-teman ya. Dia juga punya harga yang lebih murah lagi di bawahnya. Oke teman-teman ya untuk si AMM sudah mulai bagus ya. Sudah mulai terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas dengan area koreksi aman 3470 dan supportnya di angka 2860. Nah, kalau teman-teman masuk di MA10, enaknya itu ketika teman-teman mau cut loss, kan sudah disediakan supportnya di sini. Ya, jadi enak kalaupun mau tambah muatan, gampang hitungnya. Nanti ketika ketemu lagi MA10 lagi, setelah penurunan lebih daripada 20%, teman-teman bisa entry seperti inilah. Ya, dengan target ingat ya di bawah MA 200 aja dulu. Kecuali nanti kalau market sudah bagus dan mampu gitu ya untuk bikin step kedua, saya pikir untuk emiten-emiten AMMN, LQ45 gitu dan Konglo saya pikir untuk muncul kenaikan bisa apalagi sekarang itu sudah mau berubah petanya ya. Petanya itu sekarang eh, karena emiten-emiten fundamental sudah mulai melakukan buyback ya ditambah dengan saham Konglo saya pikir untuk melanjutkan kenaikan IHSG bisa terjadi. Kita mereka kompak aja. Lanjut ada ke PIG. Ke PIG kita cek ke PIG. Ke PIG punya siapa ke PIG? Kepik dari Bro Wahyu Setiadi 8986. Bahas kepik apakah sudah mulai murah? Nah, kalau urusan murah kita masuk ke sini. Kita masuk ke sini dulu nih kepik. Kita cek. Kita cek kepik ya. Nah, ini kategorinya sudah dari tengah ke bawah ya. Cenderung murah ya. Teman dia pernah ke angka 50 ya. Ingat nih. Kepik itu punya angka 50. Dan standarnya nanti di sini nih. Di angka 159 ya. Kemarin dikasih bonus kan ke angka 280. Nah, posisinya sekarang lagi downtrend dulu. Kemarin saya sempat masuk ya MA 10, tetapi MA 10-nya belum ada satupun yang menghadap ke atas. Sudah di bawah candle belum. Belum pernah di bawah candle kecuali di sini nih. Ya, dan ini dihajar lagi kan. Nah, ini tanda penurunan yang saya bikin dilewati dengan baik. Ada 3 tanda penurunan, tinggal satu lagi di sini. Di angka 56, jadi angka 56 satu lagi. Jadi masih punya PR. Nah,
Ini kan, support sudah terbentuk di sini, teman-teman, support-nya nih, di 76. Jangan sampai lewat ya, kalau pas banget masih aman, tapi kalau pas lewat hati-hati bisa ke angka 55, 5556 lah, 57 itu lepas itu. Karena MA10-nya belum terbentuk di bawah kendali menuju ke atas, santai dulu. Kalau dibilang murah ya sudah murah. Kenapa? Karena memang sudah dari tengah ke bawah, tapi dia punya sejarah di angka 50 kemarin waktu tahun 2024 ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil sekarang tunggu dulu sampai terbentuk MA10 di bawah kendali menuju ke atas dengan area supportnya nanti di sini. Yang mana di bawah support teman-teman akan melakukan apa? Apakah akan dibiarkan? Apakah akan tos ya atau nanti akan tambah muatan di MA10 berikutnya. Nah, untuk tanda kenaikan saya bikin di sini aja yang terdekatnya dulu nih. Ini kan ada satu, ada dua. Saya bikin yang di sini dulu di satu di angka 92. Bila mana yang terdekatnya sudah mulai di break dan mampu ke level sini juga dengan di break, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tapi selama MA10-nya belum terbentuk, MA10 belum terbentuk di bawah kanan menuju ke atas, ya lebih baik santai dulu karena ada potensi penurunan ketika dia jebol supportnya bisa ke angka 5. Ya kan tidak penurunnya yang saya bikin sudah dilewati ya. Ini juga sudah bikin support yang baru. Kenapa ini dikatakan support? Karena waktu dia turun ke level bawahnya, nih pas tanggal 15 Juni sudah nembus MA10. Maka yang rendahnya ini dibilang support, teman-teman ya. Oke, tunggu dulu sebentar sampai terbentuk MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Nah, teman-teman bisa entry di situ. Untuk foreign sebenarnya lagi jualan dulu nih. Foreign jualan dulu. Dana lokal pun lagi jualan dulu. Nah, siapa yang nerima? Terakhir itu teman-teman kita ya. Nah, di foreign ada si EP ini sudah mulai ngambil ya. Nah, ini Sobat Pandi sudah berkumpul teman-teman ya. Cuman belum kompak nih. Nah, tinggal nunggu aja Sobat Pandi yang tinggi teman-teman ya. Ini baru dikumpul dikit-dikit aja. Nanti kalau sudah mulai ngumpul kompak, saya pikir untuk melanjutkan kenaikan bisa. Tapi ingat, tentukan dulu ya MA10 di bawah karena menuju ke atasnya ya. Karena masih ada kesempatan kalau dia di bawah 76 bisa ke angka 5. Tapi kalau ditahan aja, pas banget itu bagus. Bagusnya kenapa jadi double bottom gitu kan. Pada double bottom kecil, saya pikir ketika terbentuk MA10 silakan aja untuk entry. Nanti targetnya di sini aja di bawah MA200 144 atau yang terendahnya bisa di sini di level 112 lah. Bila mana 11 dan ini break silahkan aja. Teman-teman bisa melakukan take profit di 114 112 lah di sini. Terdekatnya lah. Kita bikin di sini tulisan target ya. 210626. Tapi untuk saat ini kan bandar lokal lagi jualan dulu, foreign lagi jualan dulu. Lebih baik santai dulu sampai terbentuk MA10. Terus kalau sudah ada mulai isian, teman-teman bisa enter. Karena si FP sudah mulai masuk ya. Ini sebagai pemilik broker ya. Terus si Sobat Money pun sudah berkumpul dengan baik. Ya, gitu ya. Oke, teman-teman untuk kepik gitu ya. Satu lagi PRDL, 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 PRDL kita cek. Oh ini PRDL mah ini apa? Saham IPO sudah lupa-lupa saya. ASPR ya. ASPR dulu deh. Kita harus khusus teman deh. ASPR. ASPR kita cek ASPR. ASPR. Dari Bro Hairil Anwar ya. Mohon maaf ya baru dibahas teman-teman ya. ASPR kita cek. Nah, ini babak kedua teman-teman ya. Saya belum menentukan target ya. Nah, yang sebelum sudah mulai terbentuk, sudah mulai bagus. Ini supportnya di sini nih, sudah di tanda penurunan di jebol ya. Nah, dia masih dipertahankan di atas MA200. Nah, besok hari kemarin ya bagian dividen ya. Lumayan berapa dividennya? 0,4 lumayan lah ya. Walaupun istilahnya bagian dividen tapi kecil tapi lumayan lah ya. ASPR ini dulunya emiten yang di downtrend kan. Dan dia sudah kembali ya, sudah kembali bahkan di harganya dikasih harga ke 500-an ya. Nih teman-teman ya. Ini emiten yang dulu itu di downtrend kan. Dan sudah selesai, target saya sudah selesai. Sekarang lagi kalau kita lihat di sini ya, lagi turun gunung dulu. Makanya targetnya jangan jauh-jauh dulu ya. Ya mas sebelum sudah mulai terbentuk, nanti targetnya di sini aja nih, 248 dulu. Di sini kan ada tanda kenaikan nih, satu nih. Jadi belum bisa ditembuskan level 218-nya.
Ambil yang mana 218 dibreak silahkan aja. Untuk targetkan yang terdekatnya 248 sama di angka 2332. Alasannya apa di sini? Gap namanya alasan. Nah, kalau dia tidak turun daripada MA10-nya cenderung bagus. Kenapa bagus? Trennya masih bagus, masih uptrend. MA200 masih di bawah. Cuman ingat di sini nih, smart money belum ada yang masuk lagi. Bandar lokal sama si foreign lagi jualan dulu, kita cek nih. BK ngambil sedikit ya, domestiknya. Ada si YB sih, ya cuma teman masih CC. Cuman di sini terdeteksinya bandar lokal untuk si ASBR-nya keluar. Dan posisi lagi turun gunung dulu, jangan tinggi-tinggi makanya targetnya. Yang mana level 218 tidak mampu dilalui, nih mana mau tidak dilalui nih, koreksi kan. Nah, dia lagi ditahan kan di atas MA10-nya, ini masih bagus. MA10 sudah menghadap ke atas. Kalau teman-teman mau ngambil di level sini, langsung ke sini teman-teman. 125 jadikan sebagai support. Ini ya, 125 sebagai support. Jadi teman-teman ketika jatuh ke 125, harusnya teman-teman sudah siap dengan rencana. Setiap pengambilan itu harus punya rencana. Walaupun masuk dari MA10-nya, tapi rencananya teman-teman harus terbentuk. Baik mau cut loss, mau dibiarkan, atau mau average. Ya, kalau mau average, tunggu dulu sampai terbentuk lagi MA10 karena menuju. Ya terdekatnya di angka 244 dulu setelah break angka 218 bila mana 218 tidak mampu di break waspada untuk area penurunannya berupa tanda penurunan di sini ada kecil di sini di 166 ya. Sebenarnya masih aman ya kalau tahan di sini. Kenapa? Karena masih di atas MA 200 gitu kan. Tapi kalau sudah mulai jebol MA 200-nya, trennya sudah mulai turun, waspada untuk jebol 134. Semenjak dia turun, baru sekarang dia masuk ke MA 10. Tapi targetnya jangan jauh-jauh. 250 sampai ke level 33. Tapi kalau level si mahal tidak mampu ditembus, hanya sedang wajah, udah teman-teman bersyukur aja dengan apa yang didapat di angka 248. Ada lagi turun gunung dulu. Kecuali kalau nanti IHSG kita bangkit dengan volume besar, terus banyak yang masuk, teman-teman apalagi bandar lokal ataupun foreign cenderung mengerti di IHSG, saya pikir untuk mewujudkan. Karena babak kedua dia lagi menyesuaikan dulu mau di harga berapa dia distandarkannya. Ini 6.06 berarti milik market maker, jadi punya hukum kebebasan. Enaknya begitu, teman-teman yang punya hukum kebebasan bisa jadi nanti ke level sini lagi. Ya 92 sama di angka 472. Tapi sekarang lagi posisinya turun gunung dulu ya, lagi menentukan harga terendahnya yang babak keduanya. Kalau babak pertama kan di angka 86. Nah, ini babak keduanya kita akan tahu di mana pijakan terakhirnya. Biasanya pijakan terakhir itu dia akan melawan harga tertinggi sebelumnya. Maka sini nih, dia naik, koreksi, nah harga tertinggi yang ini harus dilewatin. Dilewatin ya. Tapi kalau sudah melewati bisa menunjukkan. Kalau dari posisi sih sudah boleh dikategorikan dari tengah ke bawah ya cenderung murah lah. Walaupun milik bukan seorang milik fundamental tapi milik seorang market. Jadi punya hukum kebebasan. Ya bawa bebas itu mau ke level manapun terserah mereka. Tapi kalau fundamental cenderung dijagain harganya sesuai dengan fundamentalnya. Nah mungkin itu aja teman-teman ya untuk pagi hari ini. Selamat berlibur ya. Salam teruntuk di rumah. Nanti kita sambut lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.